Nah, ini kan mungkin sahabat semuanya yang menonton video Fitria Denafa ada yang berminat ya untuk menjadi seorang perawat, tentunya untuk ke Arab Saudi. Nah, persyaratannya apa aja itu Mbak Ulfa? Tapi kalau pertama UMR yang didapat Mbak Ulfa berapa itu? Kalau saya di kontrak pertama itu hampir tiap hari pasien marah-marah karena Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama vlog saya Fitria Denafa. Apa kabar sahabat semuanya? Mudah-mudahan selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, sahabat, di video kali ini Fitria Denafa sudah bersama salah satu wanita orang Indonesia yang bekerja di salah satu rumah sakit swasta yang ada di Kota Taif. Kita akan berkenalan, beliau berasal dari mana dan namanya siapa. Jadi ikuti terus video Fitria Denafa sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan di-share juga ke sosial media kalian jika tayangan video Fitria Denafa bermanfaat. Yo sahabat, ikuti video Fitria Denafa kali ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari Jumat ya, pastinya libur. Iya, libur. Nah, kalau hari Jumat memang setiap hari libur. Setiap hari Jumat memang libur. Oke, karena kali ini mbaknya menjadi narasumber saya, boleh memperkenalkan namanya dan berasal dari mana? Oke. Nama saya Maria Ulfa. Saya dari Madura. Pulau Garam. Wow, ternyata Treta TV sahabat orang Madura. Nah, ini mbaknya bekerja di salah satu rumah sakit yang ada di Kota Taif. Iya, di Kota Taif. Itu sudah berapa tahun? Sudah 2 tahun dan sudah selesai nih. Selesai kontrak ya? Udah mau pulang. Nah, ini kan mungkin sahabat semuanya yang menonton video Fitria Denafa ada yang berminat ya untuk menjadi seorang perawat, tentunya untuk ke Arab Saudi. Nah, persyaratannya apa aja itu Mbak Ulfa? Persyaratan dari berkas itu pertama paspor ya, ijazah, terus pengalaman kerja, lisen di Indonesia. Pengalaman kerja minimal harus 2 tahun. Karena kalau tidak 2 tahun nyampe di Saudi itu kita tidak akan lulus di yang namanya itu data flow. Enggak, bukan. Di data flow. Karena setelah nyampe di Saudi kita diuji lagi. Kita harus mendapatkan lisen yang di Saudi. Jadi juga agak rumit juga ya. Jadi iya, harus mempersiapkan benar-benar ya. Iya. Seperti pengalaman gitu ya. Nah, ini kan setelah diterima mungkin di PT ya. Itu mbaknya sendiri itu D3 atau harus S1? Enggak. Kalau saya dulu D3 sih. Ya. Enggak tahu kalau sekarang yang aturan 2021 mungkin harus S1. Mengharuskan S1. Tapi iya, untuk yang kemarin Mbak Ulfa 2 tahun yang kemarin diperbolehkan untuk yang D3 diperbolehkan ya? sih D3. Masya Allah. Nah, setelah sampai di Arab Saudi itu perbedaannya gimana itu? Pengalaman di Indonesia sama di Saudi perbedaannya apa itu? Beda banget ya sampai sini. Cara ngadepin orang-orangnya seperti apa? Kalau di Indonesia itu apa ya? Karena memang sama-sama orang Indonesia ya, iya, pastinya tahu caranya. Dari adat dan apa ya, cara memperlakukannya juga beda ya. Jadi yang pertama Mbak Ulfa apa ya, mungkin kaget gitu, apa pengalaman apa setelah sampai di Arab Saudi itu menjadi seorang perawat di Arab Saudi? Ya, apa ya, cara ini aja sih. Seperti bahasa mungkin itu bahasa diharuskan itu, untuk bisa bahasa Arab enggak? Kebanyakan kalau yang mayoritas orang Arab sih harus bahasa Arab ya. Tapi kalau petugas-petugasnya itu ya bahasa Inggris. Ya, waktu di PT itu mengharuskan bahasa Inggris itu. Jadi yang diutamakan bahasa Inggris ya. Dasar bahasa Inggris. Baru sampai sini ya kita sedikit-sedikit bisa belajar karena memang bahasa Inggris kan bahasa internasional yang bisa apa ya diketahui siapapun ya, apalagi orang Saudi sekarang sudah mayoritas banyak yang bisa bahasa Inggris. Jadi sahabat yang ingin menjadi perawat
ke Arab Saudi, jadi tentunya kita itu bahasa nomor satu, meskipun tidak bisa bahasa Arab, tapi kita harus bisa bahasa Inggris ya Mbak Ulfa ya. Nah, untuk jam kerja itu berapa jam? Jam kerja karena ini swasta, jadi setiap hari itu ada 2 shift. 8 jam sih, setiap hari 8 jam, cuman dibagi 2, siang dan malam. Jadi berapa jam untuk Yang shift siang, pertama? yang pagi itu dari jam setengah 9 sampai jam 12. Iya. Nah, kalau untuk yang sore itu sampai malam itu dari jam setengah 4 sampai jam 10 malam. Oh, jadi semuanya kalau dikalkulasi berapa jam itu? Kalau di ini di apa? Satu hari itu sampai berapa? 8 jam. 8 jam sih. bekerja ya. Dan untuk fasilitas seperti rumah atau makan itu di mana? Kalau Mbak? fasilitas rumah kita sudah difasilitasi, transport juga kan ya. Terus uang makan juga setiap bulan itu ada uang makan. Untuk gaji pokok boleh dibocorkan? Oh jangan, Privasi. rahasia. Privasi banget ya kalau masalah gaji Iya, iya. ya. Karena setiap individu tidak sama. Iya. Jadi kalau gaji pokok kayaknya ini nggak bisa dibocorkan. Tapi kalau pertama UMR yang didapat Mbak Ulfa berapa itu? Kalau saya di kontrak pertama itu 2.200 itu sudah termasuk uang makan. Jadi 2.200. Ya, yang tertera di kontrak kerja di PK. Ya, di PK ya, perjanjian kerja awal gitu. Nah, ada kenaikan gaji nggak itu Mbak Ulfa? Kalau kenaikan gaji Iya. setelah kita lulus ujian lah istilahnya di sini ya. Setelah kita mendapatkan lisen Iya, itu bisa nego gaji. bisa Iya. kenaikan gaji. Iya. Nah, ada apa ya, semacam pekerjaan tambahan nanti mungkin mendapatkan gaji tambahan gitu. Ada overtime sih. Overtime Ya, ya. overtime. Kalau kita sudah melewati jam kerja, itu ada tambahan. Overtime juga ya. Itu langsung dikalkulasi nanti 1 bulan atau per hari gitu. Setelah Gaji 1 ya. bulan, iya. Jadi semuanya Enggak, kita sendiri yang itu untuk mengalihkan. Apa? jadi untuk overtime Kita sendiri kalkulasinya baru dicatat, kita di nanti baru kita ngasih ke atasan ya. Masya Allah. Nah, ini kalau masalah gaji itu terima langsung uang atau itu di bank? Kalau pertama nyampe sini, Iya. saya kan belum dapat ini iqomah ya. Iya. Karena Diploma itu KTP ya. ya KTP Arab Saudi istilahnya. Itu cash. Namun setelah kita dapat iqomah, itu sudah tidak terima cash lagi. Semuanya di bank. Iya. Tidak ada ceritanya Langsung terima cash di cash. tangan ya. Iya, Jadi semuanya melalui bank. Masya Allah. Nah, pengalaman kerja yang paling mungkin ini kan Mbak Ulfa udah mau pulang, udah habis kontrak 2 tahun. Kenapa nggak nambah? Pengen cari pengalaman yang lain. Tantangannya itu loh belum kena. Kalau tetap di situ. Iya, kalau tetap di situ pengennya mungkin pindah ke, tetap masih di Perawat tapi mungkin di beda kota gitu ya Iya. Mbak Ulfa ya. Nah, kalau yang di Kota Taif apa sih yang didapat pengalaman mungkin yang nggak akan Mbak Ulfa dapatkan, yang nggak bisa dilupakan gitu, pengalaman kerja di rumah sakit di Arab Saudi? Kalau di Taif Tidak ada ini ya? enggak ada sih. Saya pertama kali di Taif itu di swasta dapat di ini poliklinik untuk derma. Dan ini yang pertama kali di derma. Jerman. Maaf karena saya tuh kurang begitu paham ya tentang rumah sakit atau itu. Itu maksudnya gimana itu Pak Ulfa? Derma itu kecantikan. Jadi untuk sekarang Mbak Ulfa itu terjunnya di mana, di rumah sakit apa? Di swasta. Di swasta, tapi Ya, bagiannya di bagian kecantikan. oh, di bagian kecantikan. Masya Allah. Jadi banyak dong pengalaman kerja yang mungkin bisa didapat di Arab Saudi ini, nantinya bisa dikembangkan di Indonesia mungkin. Ya, alhamdulillah banyak Masalah kecantikan. pertama iya masalah kecantikan itu
belum pernah di Indonesia, sama sekali belum pernah. Kalau Nah, saya bersyukur iya, di sini dapat pengalaman ya, ilmu baru ya. Iya, iya. Kalau di Indonesia Mbak Ulfa kerjanya? Saya kalau di Indonesia itu di bukan poliklinik sih, puskesmas biasanya ya. Wow, jadi Masya Allah tabarakallah, punya pengalaman baru bekerja di Arab Saudi, dan tentunya ini pengalaman yang mungkin menambah ilmu untuk Mbak Ulfa yang bisa dikembangkan nantinya di Indonesia. Ya, tentunya. Insya Allah. Nah, ini masalah gaji udah, pengalaman juga sudah ya Mbak Ulfa ya. Kalau masalah asuransi kesehatan itu udah disediakan dari rumah sakit? Kalau masalah asuransi kesehatan pasti ya, Iya. karena resmi. Sebelum kesini kan kita juga dapat itu asuransi dari Indonesia. Nah, baru nyampe ke Arab Saudi itu yang dari Indonesia itu diklaim lagi. Baru kita dapat. Masya Allah. Nah, ini ya mungkin yang lebih menarik lagi, karena mungkin kan masalah komunikasi Mbak Ulfa juga kesini gak bisa bahasa Arab. Nah, pernah nggak punya pasien Mbak Ulfa mungkin memakai bahasa Inggris, tapi orang Arabnya sendiri tidak bisa bahasa Inggris, dan Mbak Ulfa tidak bisa bahasa Arab? Itu pernah terjadi nggak? Sering. Pertama kali 6 bulan sebelumnya sana ya. Yes. Itu sering, hampir tiap hari pasien marah-marah karena apa? Aku ngomong bahasa Inggris, dianya ngomong bahasa Arab. Karena saya masih baru, tidak mengerti bahasa Arab. Gak paham ya? Jadinya seringlah keributan di sana, sering buat masalah. Ribut sama pasien hampir tiap hari, nggak kayak di Indonesia. Nah, apa yang dilakukan Mbak Ulfa untuk apa ya, biar pasien itu mungkin lebih tenang atau lebih bisa memahami, minta bantuan orang atau gimana itu untuk memecahkan masalah seperti itu? Iya sih, manggil perawat senior. Minta bantuan ya? Iya. Jadi saya kalau misalnya pasiennya udah ngotot kayak gini mau gini-gini, udah aku mundur, pasien perawat senior yang ngatasi gitu ya. Masya Allah. Tentunya memang menarik ya. Jadi buat sahabat mungkin karena memang bukan hanya perawat, tapi untuk seperti saya juga bekerja di perumahan juga memang yang terjadi itu kendala di bahasa. Jadi sebisa mungkin teman-teman yang ingin pergi ke Arab Saudi itu bisa bahasa Inggris dan bisa sedikit mempelajari bahasa Arab juga ya, biar tidak bisa bahasa Arab. Jadi biar tidak ada kendala, karena memang sesuatu semuanya itu bisa lancar karena memang dari bahasa ya. Komunikasi itu nomor satu. Masya Allah. Oke Mbak Ulfa, terima kasih buat kisahnya atau perjalanannya, dan mudah-mudahan video ini juga bisa bermanfaat buat teman-teman yang mungkin ingin pergi ke Arab Saudi menjadi seorang perawat. Apa aja tadi, jadi ikuti terus video Fitra dan Apa dari awal sampai akhir biar sahabat semuanya paham gimana sih caranya ingin menjadi perawat di Arab Saudi. Terima kasih Mbak Ulfa ya. Sama-sama. Sudah banyak bercerita di kisahnya di channelnya Fitra dan Apa. Gimana, langsung mau itu nanti? Langsung pulang exit ke Indonesia dulu baru melamar lagi? Iya, langsung exit ke Indonesia, insya Allah nanti cari channel di daerah yang lain, Di kota-kota lain, yang lain atau negara lain mungkin. udah mau lah. Kalau di negara masih di Arab Saudi tapi di kota lainnya. Insya Allah. Target ini Madinah. Iya. Oh, targetnya Madinah. Kenapa punya target di Madinah? Karena pengen deket aja Sama Masjidil Haram. Insya Allah. Jadi Insya Allah. memang mohon doanya. Amin, kita doakan ya sahabat semuanya. Karena memang kebanyakan yang ingin pergi ke Arab Saudi, nomor satu itu ingin tujuannya tuh di Mekah dan Madinah. Iya. Karena selain kita itu bisa bekerja, kita itu juga bisa beribadah. Itu harapan kita ya, tentunya kita haji ataupun umroh tidak menunggu lama, tidak seperti kita di Indonesia. Oke sahabat, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jika bermanfaat bisa di-share ke sosial media kalian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.